Kita beralih ke informasi lain, sebanyak 588 aparatur sipil negara atau ASN di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga melakukan manipulasi sistem informasi kehadiran. Di era digital saat ini, teknologi informasi memegang peran penting dalam mendukung operasional perusahaan, termasuk dalam pengelolaan absensi karyawan. PT Neira Bumi Energi menerapkan sistem absensi sidik jari untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pencatatan kehadiran. Sistem ini memastikan pencatatan absensi yang mudah dan otomatis, mengurangi risiko kecurangan, dan pengelolaan data real-time oleh HRD. Simak bagaimana fingerprint scanner menyederhanakan absensi. Karyawan menempatkan jari pada sensor sidik jari. Sistem memverifikasi identitas karyawan dan data absensi tercatat secara otomatis. Demikian care mulai Neira Bumi Energi menginvestasikan sistem manajemen absensi yang lebih efisien dan andal. Halo teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil audit tata kelola sistem informasi di PT Neira Bumi Energi. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Wulandari. Dari kelompok 5, saya berasal dari program studi sistem informasi University Horizon Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan kerangka kerja COVID 2019 yang telah kami gunakan untuk mengevaluasi tata kelola sistem informasi absensi di PT Neira Bumi Energi. Semoga hasil dari presentasi ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi perusahaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini. Oke, halo semuanya. Di sini aku akan menjelaskan mengenai audit tata kelola sistem informasi absensi pada PT Neira Bumi Energi menggunakan framework COVID 2019. Nah, di sini untuk timnya itu saya nggak sendiri, saya bersama Christian Maulana. Oke, next kita lanjut ke latar belakang. Nah, di sini di latar belakang itu teknologi informasi atau TI menjadi elemen penting dalam mendukung operasional perusahaan, termasuk sistem informasi absensi. PT Neira Bumi Energi menggunakan pemindai sidik jari untuk mencatat kehadiran karyawan secara otomatis. Namun, tantangan seperti kesalahan aplikasi absensi masih sering terjadi, yang dapat mengurangi efisiensi dan meningkatkan resiko kesalahan penggunaan data. Nah, audit sistem informasi absensi ini menggunakan framework COVID 2019 diperlukan untuk memastikan tata kelola TI yang baik dan menemukan solusi atas kelemahannya sistem. Kita lanjut ke tujuan. Nah, di tujuannya ini yang pertama itu ada mengevaluasi sistem absensi berfungsi optimal dalam mendukung operasional perusahaan dan mempermudah pengelolaan data kehadiran karyawan. Lalu untuk tujuan yang kedua ada mengidentifikasi risiko keamanan data termasuk potensi akses yang tidak sah atau manipulasi data absensi. Yang ketiga, menyusun rekomendasi yang berbasis temuan audit untuk perbaikan sistem absensi. Selanjutnya ada manfaat. Nah, di sini untuk manfaatnya yaitu untuk yang pertama meningkatkan akurasi data yang akurat dan bebas dari kesalahan memungkinkan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Lalu ada meningkatkan kepuasan pengguna yang ramah dan aksesibilitas yang baik membuat pengguna lebih nyaman menggunakan sistemnya. Lalu yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional atau pencatatan kehadiran yang cepat dan otomatis, menghemat waktu karyawan sehingga mereka dapat fokus pada tugas utamanya. Lalu yang terakhir, ada meningkatkan fitur keamanan canggih, melindungi informasi karyawan dari tidak sah, meningkatkan rasa aman dan kepercayaan penggunanya. Nah, kita sudah mulai masuk ke COVID. Apa sih itu COVID? COVID 2019 adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISAKA untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan teknologi informasi guna mencapai tujuan bisnisnya. Nah, kerangka ini juga menawarkan prinsip dan konsep untuk menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan TI-nya. Nah, di COVID 2019 ini ada 5 prinsip dasar. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan stakeholder, lalu memperbaiki nilai bisnis, mengelola risiko, menggunakan sumber daya secara optimal, memastikan keberlanjutan.
kebutuhan atau biasa disebut dengan IDM. Lalu ada Alignment Plan and Organize atau APO. Lalu ada Build, Acquire and Implement atau BAI. Lalu selanjutnya ada Deliver, Service and Support atau DSS. Dan Monitor, Evaluate and Assess atau biasa disebut dengan MEA. Nah, gambaran terkait kelima dimensi proses tersebut itu ditunjukkan pada gambar sebagai berikut ya teman-teman. Nah, untuk profil PT Neira Bumi Energi. Nah, di sini PT Neira Bumi Energi itu adalah perusahaan yang berfokus pada solusi energi bersih melalui teknologi solar, termasuk pengembangan, instalasi, dan pemeliharaan sistem solar yang efisien. Dengan komitmen mengurangi emisi karbon, perusahaan mendukung energi berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim. Melalui inovasi dan layanan andal, PT Neira Bumi Energi berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ini. Untuk visi misinya PT Neira bisa dibaca. Intinya visi PT Neira itu menjadi pemimpin dalam penyediaan solusi energi terbarukan melalui inovasi teknologi atap tenaga surya berkualitas tinggi yang dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan energi yang lebih efisien di seluruh dunia. Ini untuk struktur organisasinya. Di struktur organisasinya itu ada direktur utama, yaitu ada Kak Fadli. Selanjutnya dari direktur utama itu bisa lanjut ke direktur operasional. Nah, di direktur operasional ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada ke HR manager atau ke admin operasional. Nah, kalau misalnya kita ke admin operasional ini tuh udah terakhir tur finance. Di direktur finance itu terbagi menjadi dua lagi nih di bawahnya, ada admin sales dan admin finance. Nah, dari struktur tersebut di sini ada fungsional struktur PT Neira Bumi Energi dan ada fungsional struktur KOBI terkait. Nah, ini bisa dilihat ya, direktur utama menjadi CEO, direktur operasional menjadi COO, direktur finance sebagai bisa diubah menjadi CFO. Pokoknya kita bisa atur saja sesuai metodologi penelitian aku ini tuh menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang situasi tanpa manipulasi variabel. Data dikumpulkan dalam bentuk angka guna mengukur indikator penelitian secara akurat. Tahap penelitian mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan bertujuan menjalankan wawasan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi di PT Neira Bumi Energi. Nah, di sini ada flowchart-nya atau gambarannya. Di sini ada identifikasi dan perumusan masalah, lalu ada pengumpulan data, observasi, wawancara, kuesioner, studi literatur, lalu kita lanjut ke pemetaan domain, lalu ke pengukuran maturity level, lalu ke analisis gap dan rekomendasi. Nah, ini untuk kita sudah ada di tahap pemetaan domain, yaitu di pemetaan domain itu tuh kita menentukan enterprise goals dan alignment goals atau biasa disebut dengan EGAG. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Untuk EGAG yang aku pilih itu ada EG03. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini bagaimana cara menentukannya. Nah, EG ini ditentukan itu dari visi misi yang tadi sebelumnya. Apakah visi misi tersebut sesuai atau tidak nih dengan EG yang ada di sini, ditentukan saja. Nah, di sini karena saya memilih EG, kita lihat primerinya. Nah, ini ada nih primerinya di nomor berapa, di AG berapa, AG1. Berarti kita tulis AG1. Nah, selain itu di mana lagi nih huruf P-nya? Nah, ada nih di AG11, berarti tulis lagi di sini AG11. Begitupun selanjutnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menentukan tentang alignment goals, governance and management objective atau biasa kita kenal AG dan GAMO. Nah, caranya juga hampir sama kayak menentukan yang tadi EGAG. Di sini kan kita sudah mendapatkan AG-nya. Di sini saya ada AG1. Di AG1 itu kita lihat lagi primerinya itu masuknya ke domain mana nih? Nah, di sini ada EDM01, berarti tulis di sini EDM01. Terus huruf P-nya di mana lagi nih? Wah, ada nih di MEA 03, tulis di sini MEA 03. Lalu selanjutnya saya ada AG04 nih yang dipilih yang tadi EGAG.
Nah, itu primary-nya ada di mana? APO 6, tulis di sini APO 6 seperti itu ya, teman-teman. Nah, karena tadi banyak banget yang saya pilih sesuai dengan AG tas. Nah, domain prioritas saya memilih hanya 2, yaitu ada EDM 01 dan APO 03. Kenapa sih saya milih kedua domain ini? Karena menurut saya pribadi, kedua domain ini sudah mewakili visi misi yang ada di PT Bumi Naira Energi. Dua domain ini sudah mewakili dan sangat cukup ya, teman-teman. Nih, ini juga saya juga EDM 01 juga masuk ke AG 01, APO 03 juga terkait ke AG 08. Next, kita menentukan desain faktor. Nah, di desain faktor ini ada 11 ya, teman-teman. Di sini ada kan growth-nya, inovasinya, leadership-nya, client service-nya itu. Nah, di sini kita bisa menentukan ya, teman-teman, dari yang tidak penting menurut kita sampai yang terpenting. Kayak misalnya contoh saya ini growth, menurut saya di perusahaan PT Naira Bumi Energi itu tidak sangat penting gitu, dan yang paling penting menurut saya itu inovasi, karena kembali lagi ke visi misi yang tadi ya, teman-teman. Karena visi misi di PT Naira Bumi Energi itu lebih mengutamakan inovasi, jadi saya lebih menaruh angka besar di inovasi atau different. Nah, ini ada grafiknya. Ketika kita mengisi ini, itu sudah ada otomatisnya ya grafiknya ya, teman-teman. Ada format Excel-nya. Selanjutnya ada desain faktor 2, enterprise goals. Nah, di sini ada EG 1 hingga 13 yang tadi itu loh ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita menentukan EG-AG. Itu kita juga kayak menentukan nih seberapa penting kira-kira. Dan yang menurut saya paling penting itu yang ini ya, teman-teman. Inovasi dan program digital, karena kembali lagi ke visi misinya. Visi misinya itu lebih mengutamakan inovasi dan teknologi terbaru. Nah, jika itu sudah ada grafiknya, next kita ke desain faktor 3, risk profile. Ini manajemen risiko. Tingkat risikonya kalian bisa isi aja ya, impactnya dari 1 sampai 5 dan lain-lain. Lalu ada desain faktor yang keempat, ini juga sama. Ini untuk yang desain faktor kelima. Ini juga height, normal, low, itu kalian isi aja ya. Untuk complain, lalu untuk row of it, untuk supportnya itu berapa, faktornya berapa, strateginya berapa, itu bisa kalian isi sendiri. Ini akan muncul grafiknya. Lalu untuk desain faktor yang ke-8 juga ada outsourcing, cloud, insourcing. Dan menurut kalian itu yang paling penting atau yang benar-benar dilakukan di perusahaan itu yang mana, bisa kalian itu. Ini juga ada diagramnya ya hasilnya, teman-teman. Ini untuk implementasi metodenya. Di sini kan ada agile, ada DevOps, ada tradisional. Karena di perusahaan PT Naira itu lebih masih rata-rata menggunakan tradisional, jadi saya menaruh 100% itu di tradisional. Nah, ini desain faktor yang ke-10, teknologi adopsi. Ini saya lebih ke slow adopter sama ke follower. Jadi kita tuh kalau ada teknologi terbaru itu tuh kita menggunakan pertama atau setelahnya atau yang paling akhir gitu. Karena saya lihat di PT Naira itu tuh mereka lebih di tengah-tengah. Jadi kayak menunggu beberapa testi dulu baru mereka itu menggunakan untuk menjadi implementasinya gitu. Nah, yang desain faktor yang ke-11 ini tuh berdasarkan jumlah karyawan yang ada sebanyak 10 hingga 20 karyawan dapat disimpulkan bahwa PT Naira Bumi Energi itu memiliki sourcing model bertipe small enterprise karena memiliki kurang dari 250 karyawan. Karena tadi dari struktur tadi itu tuh, untuk strukturnya itu tuh yang penting itu orang-orangnya hanya perkiraan 10 ya, teman-teman. Dan sama anggota yang lainnya, anggota biasanya itu perkiraan 20 karyawan lah. Nah, kita next lanjut ke RACI chart. RACI chart itu merupakan matriks untuk mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan tingkat akuntabilitas dalam proyek atau suatu bisnis. Nah, di sini ada responden atau biasanya kita sebut R, accountable atau A, consultant atau C, informant atau I. Ini bisa kalian baca ya, teman-teman. Next. Nah, ini untuk RACI chartnya. Nah, RACI chartnya tadi karena saya memilih domain EDM 01 dan APO 03, jadi saya dipisah ya, teman-teman. EDM 01 itu ada subdomainnya, yaitu EDM 01.01, EDM 01.02, EDM 01.03.
Di sini juga ada pengertiannya, mengevaluasi sistem perusahaan, mengarahkan, memantau. Dilihat ya teman-teman. Tuh, respondennya itu direktur utama, lalu head IT operation. Nah, ini itu tuh untuk menentukan respondennya juga nggak sembarang ya teman-teman. Artinya juga di ISAKA itu kalian bisa lihat langsung aja di modulnya. Next. Nah, ini untuk di APO 3. Di APO 3 itu kalian bisa lihat subnya itu ada 5, dan untuk respondennya itu ada 3 nambah 1 di direktur operasional, karena di formatnya juga direktur operasional itu masuk ya teman-teman sebagai responden. Nah, capability level itu ada tingkat 5 ya teman-teman, dihitung dari 0. Nah, kalau misalnya 0 itu tidak ada kemampuan dasarnya. Kalau tingkat 1 itu aktivitas awal, tidak terorganisasi, tujuan sebagian tercapai. Tingkat 2 itu aktivitas dasar lengkap, proses mulai operasional. Tingkat 3 proses terkelola dengan baik. Tingkat 4 proses terukur didefinisikan baik. Dan tingkat 5 itu yang benar-benar wah banget lah ya, proses terukur, didefinisikan, terus ditingkatkan. Nah, ini ada rating proses aktivitasnya ya teman-teman. Ini ada skalanya. Jadi kalau misalnya nilai kalian itu dari 0 hingga 14 itu masuknya ke N, not achieved. Itu tuh nilai skalanya itu 0. Kalau misalnya kalian dapat nilainya misalnya dari hasil kuesioner itu ada 60, itu kan masukkan ke sini ya 50 hingga 85, masuknya itu ke Largelli L dan mendapatkan nilai skala itu 2. Next. Nah, di sini ada perhitungan capability level 2. Teman, di sini sebelum next lanjut di sini itu tuh yang pastinya ini kan aku kan karena menggunakan kuesioner Gatman. Jadi di sini aku wajib banget ada audit checklist ya teman-teman. Kalau kalian mau buat kuesioner itu tuh harus dibuat audit checklistnya dulu berdasarkan per level. Kayak misalnya di level 2 itu ada 7 aktivitas, lalu di level 3 itu ada 9 aktivitas. Itu sama kalian dipisah-pisah ya teman-teman, seperti ini. Nanti baru dimasukin ke Google ke kuesioner kalian gitu. Jawabannya itu kalau Gatman itu ya atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Untuk gimana cara nentuin levelnya itu udah ada sesuai di modul COVID 2019 ISAKA-nya ya teman-teman. Kalian bisa baca-baca dulu aja. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan capability level 2. Nah, di sini kan ada level 2, domainnya itu kan tadi aktivitasnya seperti yang tadi saya bilang, aktivitas di EDM 0101 itu tuh ada 3. Terus di sini itu ada 3, di sini itu ada 2. Itu yang khusus level 2-nya aja ya. Kayak misalnya di EDM 0101 level 2-nya ada berapa aktivitas? Ada 3. Di EDM 0102 ada berapa aktivitas nih yang level 2? Ada 3. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kuesioner ini yes atau no itu tuh dijawab sesuai sama responden yang tadi. Kalau yang di EDM 01 itu kan saya tadi ada 2 responden ya, direktur sama yang leader kan. Nah, mereka itu jawabnya yes semua nih. Nah, nanti ditentuin nih skornya 1 1 1 1 1. Nah, baru dijumlahin. Ada berapa aktivitas? Nah, 7. Kalau misalnya mereka jawab no, itu tuh maka nilai skornya itu 0 ya teman-teman. Kalau misalnya mereka jawab yes, itu dapat skornya 1. 7. Nah, cara perhitungannya gimana? Ini, adapun hasil dari capability level 2 EDM 01 pada responden 1 adalah sebagai berikut. Menjadi rumusnya itu CC sama dengan sigma CLA dibagi sigma PO dikali 100%. Nah, sigma CLA itu 7-nya itu nilai skornya ya teman-teman. Nah, sigma PO-nya itu jumlah aktivitasnya. Misalnya skornya itu dia kan jawab ya semua, berarti dia dapat 7 skor dong, ditulis di 7. Nah, terus di sigma PO-nya itu tuh ada berapa aktivitas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis 7. 7 bagi 7, 1. 1 kali 100%. Ini pun sama ya perhitungannya, dan contohnya juga ada lagi nih. Kan saya tadi udah bilang kalau misalnya yes itu dijawabnya dapat skornya 1. Kalau misalnya no itu tuh skornya itu 0. Nah, di sini cara perhitungannya sigma CLA dibagi sigma PO dikali 100%. Jadi 6 dibagi 6 itu kan total semuanya ya teman-teman. 6 total skornya 6 dibagi 7. 7 itu apa? Aktivitasnya. 6 bagi 7 dikali 100 hasilnya 85,7. Nah, ini untuk rekapitulasi perhitungan capability-nya.
Di sini ada responden 1 yang tadi saya jelaskan, saya di EDM 01 itu ada 2 responden, lalu jumlah aktivitasnya itu ditotalin yang tadi ya teman-teman. Untuk yang responden pertama itu kan ada 7, lalu yang responden kedua itu ada 6 aktivitas karena dia yang ini itu jawab no. Jadi total seluruh aktivitas itu 7. Nah, ditotalin lah. Ini salah ya, seharusnya 13 ya teman-teman. Maaf, saya tipu. Nah, ini untuk rumusnya ya teman-teman. CLI sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Ini kan karena kita ada 2 responden, jadi R1 ditambah R2 dibagi sigma R. Ini ada penjelasannya, sigma R itu apa, CLI itu apa. Jadi kita hitung R1 ditambah R2, 100 ditambah 85,7. Hasilnya kan 185,7. Dibagi jumlah responden ada 2, berarti dibagi 2, hasilnya 92,85%. Nah, ini juga sama ya teman-teman kayak yang perhitungan responden capability yang tadi EDM itu sama. Ini juga sama. Ini juga, ini kan karena 3 responden, jadi R1, nilai R1 ditambah R2 ditambah R3 baru dibagi sama total respondennya. Jadi jumlah responden 1 ditambah responden 2 ditambah responden 3 itu kan 262,5 dibagi 3, jadi hasilnya 87,5. Nah, hasil aktivitas capability level. Ini teman-teman, di sini menurutku yang penting ya. Jadi ini tuh hasil aktivitasnya itu tuh digabung semuanya teman-teman. Pokoknya yang tadi semuanya itu tuh dari level. Oh iya, aku belum jelasin juga. Di sini kan aku contohinnya cuma level 2 ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian ini itu tuh bisa dibilang full achievement, itu tuh tandanya kalian bisa lolos ke level selanjutnya. Tapi kalau misalnya di bawah 50, seperti yang tadi tabel yang tadi yang MPLF, itu kalau misalnya kalian di bawah large, itu kalian udah nggak bisa lanjut ke tahap level selanjutnya. Jadi kalian udah nge-stuck di level 2 ya udah gitu. Kalau misalnya kalian kayak saya 87,5 itu kan masih masuk ya. Jadi kalian bisa lanjut ke level 3. Terus nanti di level 3 kalau hasilnya juga bagus kayak gini, lanjut ke level 4. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil aktivitas capability levelnya. Di sini kan ada di EDM 01 kan tadi saya ada 2 responden. Nah, ditotalin semuanya dari level 2 sampai level 5 karena nilai saya bagus semua di kuesioner. Jadi nilai capability-nya itu total kesemuanya itu ditambah lalu dibagi 5. Karena level dibagi 5. Sorry, dibagi 3. Dibagi 3 karena EDM 01 itu cuma sampai level 4. Jadi level 2, level 3, level 4. Jadi level 2 ditambah level 3 ditambah level 4 itu total ya, total level 2 ditambah total level 3 ditambah total level 4 baru dibagi 3. Hasilnya segini 94% dan ini 96%. Nah, ini untuk gap atau analisis kesenjangan capability level. Nah, di EDM 01 ensure ini itu as-is-nya itu kan 3 ya, karena tadi kembali lagi ke tabel yang tadi NPLF itu as-isnya karena nilainya di EDM, kita lihat di EDM ini kan kita nilainya kan 94%. Jadi berarti kita masuknya ke 3. Paling besar itu ya, yang paling besar itu cuma 3F. Nah, karena di sini hasil capability EDM 01 saya 94%, berarti di sininya kan 94 kan berada di full achieved ya, teman-teman. Jadi masuknya dapat nilainya 3. Di sini ditulis 3. To be-nya di mana? Ada juga di format COVID 2019 ISAKA-nya. Jadi kalau misalnya dapat 3 itu 5. Kalau misalnya kita dapat as-is-nya itu 2, to be-nya itu 2 gitu. Nah, terus untuk menghasilkan gap-nya gimana, teman-teman? 5 dikurang 3. To be dikurang as is sama dengan 2 gitu ya teman-teman. Terus ini nih untuk APO 03 itu kan saya nilainya 96%. 96% masuknya kemana nih? Wah, masuknya ke fully achieved lagi, berarti nilainya 3 juga sama. Nah, ini 3 berarti to be nya berapa? 5. Gapnya berapa? 5 dikurang 3, 2. Nah, di sini ada keterangannya juga ya teman-teman.
PT Naira Bumi Energi masih menghadapi kekurangan dalam mekanisme pengawasan yang fleksibel untuk memastikan bahwa tata kelola dapat menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan kebutuhan bisnis yang dinamis. Terus ada juga banyak. Lalu untuk hasil dan rekomendasi audit itu tuh ada governance and management objective atau biasa kita sebut dengan GAMO. Lalu ada capability levelnya, ada hasil auditnya, dan ada rekomendasinya. Nah, di sini teman-teman, karena kita udah di penghujung akhir, jadi untuk gamonya itu di EDM 01 masuknya level 3. Level 3 itu dari mana? Dari IS ya. As is. Lalu hasil auditnya itu ada tata kelola di PT Naira Bumi Energi telah berjalan dengan baik, namun pengawasan terhadap implementasi kebijakan masih terbatas dan perlu diperkuat. Lalu rekomendasinya gimana nih dari hasil audit yang ditemukan? Oh, kita bisa meningkatkan struktur pengawasan agar lebih konsisten di seluruh bagian organisasinya. Atau juga, kita bisa menyusun prosedur audit rutin untuk mengevaluasi penerapan kebijakan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi eksternal dan hukum energi. Lalu juga, kita bisa memperkuat komunikasi dan pelaporan untuk mendukung pengawasan yang efektif dan transparansi dalam pengambil keputusan. Lalu ada lagi mengadakan pelatihan, banyak ya teman-teman. Nah nih di APO 3 itu pengelolaan arsitektur TI, ini dari hasil audit ya, pengelolaan arsitektur TI sudah dilakukan, tetapi dokumentasi terkait beberapa komponen utama masih kurang rinci dan terstandarisasi mengakibatkan ketidakjelasan dalam implementasi dan pemeliharaan. Nah, rekomennya gimana? Kita bisa meningkatkan dokumentasi arsitektur teknologi informasi agar lebih jelas dan terstandarisasi sehingga pengelolaan sistem bisa lebih mudah dilakukan. Lalu juga kita ada rekomendasi lain, mengembangkan sistem yang lebih baik untuk menghubungkan teknologi yang ada agar semua sistem bisa bekerja lebih efisien. Lalu ada lagi memberikan pelatihan khusus bagi tim TI agar mereka lebih terampil. Ada lagi membentuk tim khusus yang fokus. Ada banyak ya teman-teman sebenarnya. Nah, untuk kesimpulannya bisa kalian lihat, jadi di domain EDM 01 itu, tingkat kemampuan tata kelola pada domain ini telah mencapai level 5 dengan skala rating 94%, masuknya F, Fulia Sifat, nilainya itu 3. Yang berarti organisasi memiliki mekanisme tata kelola yang terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dievaluasi secara terukur. Lalu selanjutnya ada domain APO 3, tingkat kapabilitas dari semua responden berada pada level 4 dengan skala rating 96%, menunjukkan bahwa arsitektur TI di organisasi telah mendukung kebutuhan bisnis strategis, termasuk efisien energi dan inovasi inovasi teknologi. Nah, meskipun hasil capability level tersebut pencapaiannya baik, masih terdapat peluang untuk terus memperbaiki tata kelola teknologi informasi dengan meningkatkan pelatihan, sumber daya, dan evaluasi berkelanjutan untuk mencapai sepenuhnya diterapkan dengan konsisten di semua bagian organisasi. Nah, untuk saran dari kami, itu tuh yang pertama bentuk tim khusus atau komite tata kelola teknologi informasi untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan regulasi energi terbarukan dan hukum yang berlaku serta perlu dilakukan evaluasi secara rutin. Jadi itu dilakukan evaluasi itu tuh rutin ya teman-teman, jangan hanya waktu tertentu saja atau hanya ada masalah aja gitu. Lalu lakukan audit berkala menggunakan framework COVID 2019 karena framework COVID 2019 itu yang paling terbaru, jadi kita lebih mengutamakan atau prioritas COVID 2019 aja ya teman-teman, khususnya pada domain-domain seperti ADM 01 dan APO 03. Lalu yang ketiga ada selaraskan arsitektur TI perusahaan dengan kebutuhan bisnis strategis seperti pengembangan teknologi energi surya yang efisien dan ramah lingkungan. Pastikan proses bisnis yang ada terintegrasi dengan baik untuk mendukung inovasinya. Lalu yang terakhir ada implementasi teknologi berbasis web atau aplikasi mobile untuk sistem absensi sehingga lebih terintegrasi dan mempermudah pengelolaan datanya. Jadi untuk mengurangi nih, banyak kan berita yang seperti yang tadi saya tayangkan di awal, banyak berita yang memanipulasi sistem absensi. Jadi sarannya juga implementasi teknologi berbasis web atau aplikasi mobile untuk sistem absensi itu tuh menggunakan itu tuh agar lebih terintegrasi dan mempermudah pengelolaan datanya aja gitu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Nah, mungkin cukup. Demikian presentasi hasil audit tata kelola sistem informasi di PT Naira Bumi Energi. Semoga temuan dan rekomendasi ini bermanfaat untuk perusahaan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya Intan Wulandari pamit undur diri. Sampai jumpa.